Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Erniawati ya. Ibu mengajar mapel PPKN kelas 7, Bahasa Sunda kelas 7 dan 8. Nah, tapi untuk hari ini Ibu mau mengajarkan materi PKN untuk kelas 7. Lanjut ya, kita ke materi. Bab 1 yaitu materinya tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPU-PKI. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan isi pidato dari 3 tokoh bangsa dalam sidang BPU-PKI yang pertama. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. Yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut ya. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sejarah pembentukan BPUPKI. Materinya Ibu singkat aja ya. Nah, di sini Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Nah, dalam bahasa Jepangnya yaitu disebut dengan Dokoritsu Zunbi Chosakai. Ya, ini BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April ya pada tahun 1945. Kemudian disahkannya pada tanggal 1 Maret 1945. Siapa ketuanya nih? Yaitu ketuanya ada Dr. Andes KRT Rajiman Widyodiningrat ya. Sedangkan wakil ketuanya yaitu RP Suroso. Dan wakilnya dari Jepang yaitu ada Ichibangase Yoshio ya. Nah, kemudian anggota BPUPKI ini semuanya berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan juga 7 anggotanya perwakilan dari Jepang ya. Nah, kemudian BPUPKI ini mengadakan sidang 2 kali nih. Sidang yang pertamanya ini dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Sidang ini membahas tentang rumusan dasar negara. Yang kedua, sidang dimulai pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli. Ya, isinya apa? Membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Nah, sekarang kita lanjut ke perumusan dasar negara. Dalam sidang BPUPKI yang pertama ini membahas tentang rumusan dasar negara. Nah, pada sidang ini muncul 3 tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negara. Yang pertama yaitu rumusannya dari Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin ini beliau merumuskan BPUPKI pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Yang isinya apa coba? Mungkin kalian tahu ya, di SD pernah dipelajari nih. Yang pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri kerakyatan, pri ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, rumusan dasar negara menurut Profesor Mr. Dr. Supomo. Profesor Dr. Mr. Supomo, salah ya. Yang betul itu. Nah, beliau menyampaikannya pada tanggal 31 Mei 1945. Yang isinya apa coba? Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Yang terakhir, rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno. Nah, beliau menyampaikan rumusan dasar negaranya pada tanggal 1 Juni 1945. Yang isinya apa? Yang isinya pertama kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan.
Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan, ya. Nah, Insinyur Soekarno juga mengusulkan bahwa rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka dinamakan dengan Pancasila. Makanya 1 Juni ini diperingati Hari Pancasila, ya, seperti itu. Nah, Pancasila ini, ya, diringkas menjadi 3 yang disebut dengan Trisila oleh siapa? Oleh Insinyur Soekarno. Yang isinya apa? Yang pertama, sosio-nasional, yaitu artinya nasionalisme dan internasionalisme. Yang kedua, sosiodemokrasi, yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, isinya ini ketuhanan yang Maha Esa. Nah, menurut Insinyur Soekarno, Trisila juga dapat diperas menjadi Ekasila yang dinamakan dengan gotong royong. Nah, ya, materi hari ini hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan kalian paham dengan materi ini, ya. Nanti kita lanjut minggu depan dengan materi berikutnya, yaitu proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk tugas hari ini, tugasnya Ibu terlampir, nanti Ibu WA, ya, lewat WA. Jadi kalau ada pertanyaan kalian tinggal tanya di WA, ya. Hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.